Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, sebelum kita beraktivitas, kita akan awali dulu pagi ini dengan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan buka di dalam Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa harapan untuk Raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi menemukan pemberas-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, musuh-musuhnya menjilat tebu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Dan hikmat pada pagi hari ini kita akan baca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang kedua sampai 3. Orang bebal tidak suka pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, hikmat pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Ya, tidak seperti kehidupan orang-orang yang bebal atau orang-orang fasik, ya, yang tidak percaya adanya Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Dan yang kedua adalah tidak peduli dengan ibadah, tidak mau beribadah. Dan yang ketiga, tidak suka dinasihati, ya, tidak suka dinasihati. Hidupnya selalu sembrono, sombong, dan suka berkata yang tidak baik, ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri hidup orang-orang bebal, ciri-ciri hidup orang-orang fasik, ya. Tetapi anak-anak kita bersyukur kepada Tuhan karena kita anak-anak Tuhan setiap hari diajar oleh firman Tuhan, ya, diberikan jalan kebenaran sehingga supaya kehidupan kita itu berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tetapi kehidupan orang-orang bebal dan orang-orang fasik itu adalah menjadi bahan pencemoohan, ya, dihina, diejek bagi orang-orang sekitarnya, sehingga hidup mereka tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur karena kita diajar, kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sehingga hidup kita layak di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Nah, anak-anak, biarlah sepanjang hari ini kita tetap ingat kepada Tuhan, dan sepanjang hari ini kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang baik di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Ingat anak-anak, ya, jaga kesehatan, tidak boleh keluar rumah kalau tidak perlu. Puji Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.